Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Wilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Penghuni Tak Kasat Mata Gedungge Ikip. Gemerlap lampu tampak menghiasi setiap sudut kota. Bahkan keberadaan lampu-lampu itu nampak sangat padat. Rasa-rasanya setiap inci kota tersebut diterangi oleh lampu yang beraneka warna dan beraneka macam. Hal ini sangat kontras dengan kota M saat tahun 1995, di mana kota M waktu itu masih sepi. Jarang ada pertokoan, jarak antar rumah juga masih jauh-jauh. Kondisi kabupaten dan di sekitaran kota M malah lebih sepi. Landscape daerahnya didominasi oleh perbukitan dengan pepohonan besar yang tinggi menjulang. Saat itu, Bu Asih, Bu Wida, dan Bu Murni masih berstatus sebagai mahasiswi. Mereka semua datang dari kota lain untuk menimba ilmu di kota M. Awal mula mereka bertemu adalah ketika sama-sama mencari kosan. Mereka semua bertemu di gerbang kosan. Walaupun satu bangunan kos, tetapi posisi kamar mereka agak jauh satu sama lain. Setelah berkenalan, ternyata mereka semua satu jurusan. Jadilah mereka semua ngobrol bareng dan cepat klop satu sama lain. Setelah beberapa hari di kos, mereka semua menyiapkan bekal untuk orientasi kampus. Mereka sibuk karena mendapat tugas yang aneh-aneh dan cenderung konyol dari kakak tingkat. Waktu sibuk mengerjakan tugas dan menata barang bawaan untuk besok, barulah mereka ngobrol-ngobrol santai membahas beberapa hal. Wida yang sedari tadi diam mulai menyeletuk. Kalian tahu nggak kalau kampus kita itu angker, apalagi di gedung G? Ucap Widya dengan muka tegang. Asih yang dari tadi menggunting karton segera menjawab. Ya, hal seperti itu biasa, Wid. Toh di kampus kita juga masih hutan dan banyak pohon besar, jadinya angker. Ucap Asih sambil tetap menggunting karton. Kali ini Murni yang sedari tadi diam angkat bicara. Nggak juga, semua tempat itu berpotensi angker. Mau tempat sepi maupun tempat ramai sekalipun. Pasar depan ini saja jauh lebih angker daripada hutan belantara. Ucap Murni sambil menunjuk pasar depan. Malam itu, mereka bertiga membahas hantu atau makhluk tak kasat mata. Untungnya, makhluk gaib penghuni kos tidak jahil dan hidup di alamnya sendiri. Tapi berbeda dengan hantu penghuni gedung G, kampus IKIP. Hantu-hantu di gedung G terkenal usil, bahkan konon kabarnya ada yang ganas. Namun mereka bertiga belum sadar karena memang belum masuk ke gedung G. Jam menunjukkan pukul 5. Para mahasiswa baru sedang berbaris rapi di depan area gedung G. Asih, Wida, dan Murni baris di posisi tengah. Saat baris tersebut, salah seorang teman mereka berbisik pada Asih. Lihat deh, itu di lantai 2 ada apaan? Ucap seorang teman. Asih, Widya, Murni, dan kawan-kawan lainnya mulai berbisik satu sama lain. Mereka juga melihat ke atas. Dari balik jendela, tampak samar-samar kepala yang bergerak-gerak. Kepala tersebut ditutupi oleh rambut yang banyak, panjang, dan agak mengembang. Tapi, tak ada yang tahu siapa yang ada di atas waktu itu. Dan para mahasiswa baru hanya bisa bisik-bisik dan berspekulasi saja. Saat sedang bisik-bisik itu, tiba-tiba Komdis atau senior tukang marah-marah gak jelas masuk. Dengan gayanya yang petantang-petenteng, ia menjelaskan filosofi lawas, usang, dan berdebu dari menjadi seorang mahasiswa. Suaranya lantang namun kosong, hingga para mahasiswa baru hanya mendengarkan saja tanpa melihat si tukang marah tersebut. Selama 5 menit si tukang marah-marah ini berbicara lantang, ia menyadari satu hal, bahwasanya hampir semua mahasiswa memandangi lantai 2, tempat munculnya wujud kepala berambut panjang. Si tukang marah pun makin tersulut emosi.
Gak ada apa-apa di sini. Kalian lihat apa, hah? Apa? Di lantai 2 itu gak ada apa-apa. Itu kepala kakak panitia yang pusing dapat mahasiswa baru macam kalian. Tugas nggak beres, disuruh datang jam 5 juga masih banyak yang terlambat. Itu lihat di depan, berapa puluh orang yang terlambat, ujar si tukang marah sambil mempertontonkan urat lehernya. Akhirnya, banyak mahasiswa yang ketakutan. Bukan karena takut wujud yang ada di jendela, melainkan takut bila senior si tukang marah itu tambah ngamuk. Setelah memeriksa beberapa kelengkapan, aksesoris, dan baju para mahasiswa, mereka menghukum mahasiswa baru yang dirasa tidak disiplin. Asih yang lolos dari hukuman masih memandangi lantai 2, dan kali ini wujud kepala itu sudah menghilang entah kemana. Sore harinya, sekitar jam 5 sore, ospek hari itu selesai. Para mahasiswa baru malah bergosip tentang hantu di gedung G. Bukannya mereka tidak takut senior, tetapi mereka juga takut akan adanya penunggu gedung G. Ada salah satu cowok di situ yang ikut nimbrung, dan dia seolah-olah paham akan penampakan tadi. Ia mengatakan bahwa gedung G ibarat kerajaan, dan posisi para panglima dan petinggi kerajaan adalah di lantai atas atau lantai 2. Dan pusat dari kerajaan jin tersebut adalah di toilet perempuan lantai 2. Entah caper atau memang benar melihat sesuatu di lantai 2 gedung G. Cowok so tau itu tiba-tiba nengok ke arah gedung G. Kemudian ia diam sejenak. Lalu ia lari sekencang-kencangnya dari sana. Wida sebenarnya ingin mengejar dan bertanya sesuatu pada cowok itu. Namun Asih mencegah karena masih banyak tugas yang harus mereka kerjakan untuk besok dan lusa. Singkat cerita, proses ospek yang berat telah selesai dilaksanakan, dan mereka semua telah resmi dinyatakan sebagai mahasiswi baru di kampus IKIP. Mulailah mereka bertiga menjalani kuliah di gedung G yang terkenal angker tersebut. Wida, Asih, dan Murni, selain suka kulineran, mereka juga suka dengan cerita-cerita horor. Asih, yang awalnya tidak suka horor, jadi ikut-ikutan karena dua temannya. Maklum, hiburan di tahun 96 terbatas. Pentas seni juga jarang diadakan, apalagi televisi. Waktu itu, harga televisi bagi mahasiswa asal desa atau kabupaten belum terjangkau. Baru pada tahun 2009, harga televisi mulai masuk akal dan bisa dibeli oleh kelas menengah ke bawah dan mahasiswa. Jadi, cerita horor adalah opsi hiburan murah, bahkan gratis. Apalagi saat akhir bulan, di mana keuangan anak kosan menipis dan gak ada anggaran untuk kulineran. Maka hiburan satu-satunya adalah cerita-cerita horor. Waktu pertama masuk kuliah, sampai 3 bulan awal tidak ada yang aneh, dan mereka belum mengalami atau mendengar lagi kisah horor di gedung G. Barulah pada bulan keempat mereka mengalami lagi kejadian horor. Saat itu, salah satu dosen ada yang berhalangan hadir pagi karena masih menghadiri seminar di luar kota. Dosen pun menggeser jadwal ke sore hari. Sore harinya, mahasiswa-mahasiswi memasuki kelas. Suasana kelas jam 4 sore memang masih terang, tapi lampu ruangan kelas sudah dinyalakan. Awalnya, semua berjalan lancar, sampai waktu menunjukkan pukul 5 sore. Tiba-tiba, ada salah satu mahasiswa yang pulpennya geser sendiri. Pulpen itu bergeser pelan-pelan dan akhirnya jatuh. Teklek! Suara pulpen jatuh itu tak dihiraukan oleh sebagian besar anak. Soalnya, mereka sibuk mencatat materi dari dosen. 3 orang yang sadar akan hal aneh tersebut adalah Asih, Wida, dan Murni. Mereka pun saling berbisik satu sama lain. Sih, lihat deh, itu ada pulpen jatuh. Simbah penunggu sini udah nyuruh anak-anak keluar tuh, bisik Murni ke Asih. Iya Mur, Wid, nanti kalau ada lagi beberapa pulpen yang jatuh secara tiba-tiba, kira-kira anak-anak bakalan ketakutan gak ya? Bisik Asih ke kedua temannya. Wida pun membuat prediksi sambil berkata, kayaknya nanti akan ada beberapa pulpen lagi deh yang jatuh, dan itu bisa jadi cerita seru di kos. Dan sebentar lagi jam perkuliahan akan diakhiri, ungkap Wida. Lah iya Wid, kuliah kok sampai maghrib?
Lah kan mayoritas mahasiswa kan muslim. Apa nggak jadwalnya sholat maghrib ini? Lagian, suasana suruh dengan sandekala seperti ini biasanya pertanda bahwa akan muncul makhluk gaib. Ungkap Murni sambil mencatat materi dosen. Mereka bertiga melihat apakah Pak dosen ini kuat mengisi perkuliahan sampai jam 17.30, ataukah sebelum jam perkuliahan usai, mahasiswa akan dipulangkan. Mereka hanya diam memantau menunggu apa yang terjadi. Seperti yang kita tahu, bahwa sandekala adalah pertanda bahwa mereka yang tak kasat mata mulai beraktivitas seperti biasa. Dan bagi para entitas gaib yang suka usil dan iseng, mereka akan masuk ke dunia manusia dan menyebabkan huru-hara. Karena sempat diomongin sama 3 mahasiswi, akhirnya pada jam 5.09 ada lagi pulpen mahasiswa yang terjatuh. Tuk, tek. Dan kali ini disusul oleh beberapa pulpen mahasiswa yang jatuh secara bergantian. Tuk tek, tuk tek, tuk tuk tek. Sontak saja, kelas yang diam itu berubah menjadi agak ramai. Beberapa mahasiswa menganggap fenomena pulpen jatuh itu pertanda kehadiran makhluk halus di ruangan itu. Beberapa yang lain menganggap bahwa kejadian tersebut adalah hal biasa dan mungkin pulpen itu tersenggol sendiri oleh pemiliknya. Seperti sudah tahu apa yang terjadi dan tak ingin mahasiswanya ribut, Pak dosen pun menengahi dan berkata, Sudah, jangan ribut. Ini materi terakhir, tulis dulu. Nanti selebihnya cari di buku ya. Atau kalian pinjam buku saya ya, nggak masalah. Yang penting kalian semua tahu materinya, ujar Pak dosen. Jam 5.15, sesi perkuliahan berakhir. Pak dosen buru-buru mengemasi semua barang-barangnya dan meninggalkan ruang kelas, karena beliau harus sudah sampai di Jakarta esok pagi. Sebagian mahasiswa masih ada yang di ruang kelas untuk mencatat. Sebagian lagi keluar karena sudah selesai mencatat materi, ataupun malas mencatat. Beberapa orang yang di dalam kelas itu mengalami kejadian aneh, yaitu ada mahasiswi yang tangannya berat tidak bisa digerakkan, sehingga ia sangat kesulitan untuk menulis. Wah, ini kenapa? Tanganku kok jadi kaku dan berat gini? Kenapa ini? Ujar mahasiswi tersebut. Beberapa temannya yang sesama cewek pun berinisiatif untuk memijit. Asih juga ikut memijit tangan temannya tersebut. Beberapa teman cowok pun mengatakan, mungkin itu kram. Sampai rumah jangan lupa dioleskan krim pijat, biar mendingan, ujarnya. Fenomena tangan yang tidak bisa digerakkan itu berlangsung singkat, kira-kira 2-3 menit saja. Setelah kejadian tangan yang kram itu, semuanya jadi mempercepat proses mencatat tulisan di papan tulis tersebut, dan bahkan ada yang langsung pulang tak menyelesaikan catatannya. Akhirnya, pada jam 5.25, semua mahasiswa sudah keluar ruangan itu. Petugas kebersihan pun mengunci ruangan tersebut. Ruangan penuh fenomena dan cerita di gudang G, lantai 2. Sesampainya di kosan Wida, Asih dan Murni membahas kejadian yang tadi terjadi di ruang kelas gedung G. Menurutku, tangan teman kita yang kram itu adalah ulah makhluk halus penunggu gedung. Soalnya tiba-tiba tangan teman kita itu kaku dan berat. Ditambah lagi, wajah teman kita berubah pucat. Ya sudah, pasti itu ulah makhluk gaib, kata Wida memulai obrolan. Bisa juga sih. Soalnya tadi pas aku pijit tangan teman kita itu, tangannya berubah menjadi sedingin es batu. Aku saja sampai kedinginan. Tapi aku teruskan mijitnya, karena kasihan. Kalau misalnya itu karena kram biasa, gak mungkin suhu tangan turun drastis. Paling cuma merah saja tangannya. Gak mungkin suhunya turun, tambah Asih. Iya, fenomena pulpen jatuh secara bergantian tadi itu sepertinya bukan karena kesenggol tangan, tapi karena ada makhluk halus yang sengaja menyentil dan menggeser pulpen tersebut, ujar Murni menambahkan. Mereka bertiga asik membicarakan fenomena yang terjadi hari ini. Bahkan, mereka semua menerka-nerka makhluk apa saja yang ada di dalam gedung kampus G. Apakah semua makhluk berkumpul di satu kelas? Ataukah per kelas ada penguasanya sendiri? Ataukah seperti gosip-gosip yang beredar, bahkan bahwa setiap kelas ada yang menunggu, tapi pemimpinya adalah yang di dekat toilet cewek?
atau bahkan di dalam toilet cewek. Mereka bertiga malam itu dengan asyik membahas makhluk halus penghuni gedung G dan kemungkinan fenomena mistis apa yang akan mereka temui di kemudian hari. Esoknya, ketika mereka bertiga pergi ke kampus, mereka mendengar desas-desus tentang keangkeran gedung G. Para mahasiswa baru mulai ramai membahas keangkeran itu. Banyak teori-teori yang dikemukakan dan banyak kemungkinan yang disampaikan. Tapi, dari sekian banyak mahasiswa, ada juga segelintir yang tidak percaya, bahkan menganggap fenomena itu hanya rekayasa dan mengada-ada. Ya, nggak apa-apa, semuanya bebas berpendapat. Beberapa minggu berlalu. Tidak ada lagi desas-desus tentang kejadian mistis di gedung G, karena memang belum ada mahasiswa yang aktivitas di sore hari. Beberapa minggu ini, semua aktivitas hanya dilakukan di pagi dan siang hari. Utamanya di fakultasnya asih. Kalau di fakultas lain yang pelajarannya lebih berat, ya sering ada kuliah sore maupun kuliah malam. Bahkan ada yang menginap di laboratorium sampai pagi hari. Nah, beberapa mahasiswa dari fakultas lain ini ada yang penasaran dengan bangunan gedung G. Dan pada malam hari, selesai kelas malam, 2 orang dari mereka memberanikan diri untuk pergi ke gedung G. Mereka berjalan menuju gedung G. Setelah sampai, mereka berhenti sejenak di depan fakultas gedung G. Lalu, mereka menoleh ke atas. Kondisi lantai 1 dan lantai 2 sama-sama kosong. Hanya beberapa lampu koridor dan lampu depan saja yang menyala. Mereka berdua sebenarnya mau masuk dan melihat lebih dalam. Tapi mereka mengurungkan niatnya karena melihat aura yang angker. Saat mereka melihat-lihat dari luar, tiba-tiba terdengar suara dengan jelas. "Kenapa lihat-lihat? Kalau mau lihat masuk kelas saja." Sontak, 2 mahasiswa ini ketakutan. Tapi mereka tetap mencari sumber suara itu. Tapi tetap, mereka tidak berani masuk, hanya di luar gedung saja. Saat melihat-lihat ke seluruh area gedung, suara itu muncul lagi. "Hei, aku di sini. Di sini. Aku di sini, di lantai 2. Hei kalian, aku di sini." Ucap suara itu dengan nada yang cukup melengking. Mereka berdua pun melihat ke lantai 2 dan mereka melihat sosok kepala sedang ada di sebuah ruangan di lantai 2. Kepala tersebut mengintip lewat jendela dan mereka berdua melihat penampakan itu dari lapangan bawah. Sempat mundur beberapa langkah. Kepala itu kembali bersuara. "Halo, aku di sini, di lantai 2. Sekarang kau bisa melihatku." Hantu yang awalnya berada di dalam ruangan, entah kenapa, bisa keluar ruangan dan meluncur ke bawah, menuju lapangan tempat 2 mahasiswa yang sedang berdiri itu. Sekarang, makin jelaslah penampakan kepala itu. Hantu itu menyeringai. Terlihat giginya yang jarang namun sedikit tajam. Rambut hantu itu panjang dan banyak, sehingga makin menambah kesan menakutkan. 2 mahasiswa tersebut mematung sebentar dan kemudian lari terbirit-birit. Keesokan harinya, cerita tentang hantu kepala di lantai 2 ini tersebar. Asih, Wida, dan Murni yang memang suka cerita horor pun sudah dengar dengan info ini. Dan ketika di kosan tempatnya di kamar Asih, mereka bertiga mendiskusikan kembali kira-kira hantu kepala itu munculnya di ruang berapa. Murni mengawali pembicaraan. "Menurutku ya, hantu kepala itu sebenarnya ada di ruang 5 yang dekat dengan lokasi kebun. Tapi ia berpindah-pindah tempat untuk menakut-nakuti manusia," ujarnya. "Bisa juga hantu tersebut asalnya bukan dari gedung G. Tapi karena di gedung G ada banyak hantu sejenis, jadi dia akhirnya bersemayam," tambah Wida sambil makan pisang goreng. "Ya bisa jadi sih, tapi kalau hantu kepala itu bukan asli penghuni gedung G, kok pas kita ospek itu hantu yang pertama muncul, mana munculnya habis subuh lagi?" ujar Asih yang juga sambil ambil pisang goreng di piring. Begitulah, malam itu mereka bertiga menghabiskan waktu dengan membicarakan hantu-hantu yang ada di gedung G. Mereka semua juga menunggu ada fenomena apa di gedung G yang bisa diceritakan dan didiskusikan bersama. Saat mereka sedang asik-asik cerita,
Tiba-tiba, lampu kamar Asih padam. Mereka bertiga pun pindah ke kamar Wida yang terang lampunya, kemudian tidur. Agak merinding juga mereka karena kejadian lampu mati malam itu. Esok harinya, semua mahasiswa di gedung G ramai membahas tentang penampakan hantu kepala. Sementara itu, Wida, Murni, dan Asih senyum-senyum saja karena mereka telah puas membahas kejadian itu di kosan. Beberapa bulan kemudian, sebelum UTS berlangsung, ada kakak tingkat semester 5 yang ingin mengadakan diklat jurusan di fakultas. Mau nggak mau, mereka pasti pakai gedung G dan kebun di belakangnya sebagai lokasi diklat jurusan. Tentu ini menimbulkan pro dan kontra. Wida, Asih, dan Murni, termasuk orang yang kontra dengan usulan itu, banyak juga ternyata yang memihak 3 mahasiswi itu. Mereka semua juga nggak mau kalau harus berurusan dengan hantu di gedung G. Mereka takut kalau harus bertemu dengan sosok kepala dan juga sosok-sosok lainnya. Bahkan, mahasiswa yang pemberani pun juga enggan kalau harus berhadapan dengan para hantu. Karena para hantu bisa jadi penghambat mereka dalam kegiatan. Asih, Wida, dan Murni memang penggemar cerita horor. Tetapi mereka lumayan takut juga dengan kehororan gedung G. Mereka bertiga gak akan mau untuk ikut diklat, bahkan gak akan mau ikut organisasi apabila tetap memakai gedung G sebagai lokasi acara. Akhirnya Mas Yitno sebagai ketua Himajur menengahi. Mas Yit menantang kawan-kawannya yang ngeyel ingin pakai gedung G untuk uji keberanian dulu di sebuah kelas di gedung itu. Beberapa kakak tingkat semester 5 yang ngeyel itu ada yang akhirnya diam. Tapi ada 5 anak sok jagoan menyetujui dan berangkat pada malam harinya. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Beberapa orang masuk dan melaksanakan uji keberanian atau nyali. Zaman dulu belum ada acara uji nyali. Tapi untuk memudahkan, mari kita sebut kegiatan itu dengan sebutan uji nyali. Masing-masing memasuki ruangan 5, ruangan 6, ruang 7, ruang 8, ruang 9, dan ruang 10. Di jam 7.25, mereka masih santai, nyanyi-nyanyi, memukul-mukul meja, bahkan ada yang baca novel untuk mengusir rasa bosan. Mereka nggak takut karena merasa ada temannya di sebelah. Dan juga lampu ruangan dinyalakan agar orang yang mantau di bawah tahu kalau terjadi apa-apa di lantai 2. Di bagian bawah dipantau oleh Mas Yit dan Mas Rio. Mereka bertanggung jawab pada keamanan peserta uji nyali sekaligus bertugas sebagai medis. Tidak berselang lama, tiba-tiba ada kabut putih yang mendekat ke Mas Yit dan Mas Rio. Bersamaan dengan datangnya kabut putih itu, Mas Yit dan Mas Rio mulai merasa merinding. Beberapa kali, Mas Rio memegang dan menggosok leher belakangnya karena merinding. Sementara Mas Yit masih tetap tenang, walaupun sesekali ia menggelengkan kepalanya untuk mengusir perasaan merinding. 5 menit kemudian, lampu-lampu di kelas lantai 2 hidup mati. Melihat hal ini, yang memantau di lapangan bawah sebenarnya sudah ketakutan. Ia pun berteriak, "Kalau kalian ketakutan, kalian pulang saja." Tapi mereka secara bersahutan menjawab bahwa ingin melanjutkan uji nyali ini. Akhirnya, karena tidak ingin kehilangan wibawa, Mas Yit terpaksa menyetujui permintaan 5 temannya itu. Setelah 5 menit berdiri di lapangan bawah, tiba-tiba Mas Yit dan Mas Rio mendengar suara perempuan. Suara itu lembut namun agak mengerikan. "Kalian berdua ngapain berdiri aja? Mending duduk biar nggak capek," ujar suara misterius tersebut. Mas Yit kemudian bilang ke Mas Rio, "Rio, kamu dengar nggak suara tadi? Jelas banget loh itu suaranya. Kakiku gemetar ini," ujar Mas Yit yang kakinya mulai gemetar. "Ya sudah, kita duduk dulu aja. Kakimu gemetar bukan karena kamu ketakutan, tapi karena kamu memang dari tadi kecapean. Sudah, duduk saja. Kita nggak tahu itu tadi suara apa. Mungkin itu hanyalah halusinasi kita karena kecapean," ujar Mas Rio menenangkan. Mereka berdua pun duduk menunggu sambil minum kopi. Sementara itu, di ruang kelas tempat uji nyali, ada beberapa anak yang mulai merasakan hawa tidak enak. Perasaan mereka mulai tidak nyaman dan ada rasa ingin meninggalkan ruangan itu.
tapi mereka tetap mencoba bertahan. Grek! Tiba-tiba, kursi dan meja di kelas bergeser secara bersamaan. Ini bukan hanya terjadi di ruang 6 saja, tapi di semua ruangan sampai ruang 10. Mereka yang ada di dalam kelas kaget dan mundur beberapa langkah. Kemunculan hantu pertama kali adalah di ruang 9. Diawali dengan pintu yang tiba-tiba tertutup dengan cara dibanting. Brak! Sontak saja, hal ini membuat mahasiswa di ruangan 9 kaget dan tambah takut. Ia perlahan mencoba membuka pintu, agar jika terjadi apa-apa, dia bisa melarikan diri. Benar saja, setelah pintu dibanting, meja dan kursi mulai bergeser sendiri. Kali ini lebih ekstrim, karena kursi dan mejanya bergeser ke samping, masing-masing ke samping kanan dan ke samping kiri, sehingga membentuk tempat kosong atau space kosong di tengah. Grek, 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 grek. Suara kursi dan meja yang bergeser sendiri ditambah suasana malam yang sepi membuat ia semakin takut. Selanjutnya, dari bawah lantai muncullah sesosok perempuan dengan kain putih yang lusuh. Kemunculan sosok tersebut persis dengan orang yang keluar dari air. Namun bedanya, dia keluar dari lantai dengan kaku dan menyeramkan. Sosok tersebut menundukkan mukanya sambil berjalan perlahan ke arah si mahasiswa. Sontak saja, si mahasiswa langsung membuka pintu dan lari sekencang-kencangnya, lalu teriak, "Setan! Setan! Ada setan!" ujarnya sambil terus berlari menuju tangga ke arah bawah. Rio dan Yitno yang sedari tadi standby langsung menenangkan dan mengajaknya duduk. Setelah tenang, mahasiswa itu menceritakan semuanya. Yitno dan Rio setelah mendengar cerita itu pun berinisiatif naik, dan ketika sudah sampai di lantai 2, Yitno pun berteriak, Ayo bubar, kita turun semuanya. Sudah selesai yuk uji nyalinya, ini sudah nggak kondusif." 4 teman Yitno yang masih ada di kelas pun keluar. Mereka semua meyakinkan Yitno bahwa ini semua aman, dan kalau mereka berempat berhasil bertahan minimal sampai jam 11 malam. Mereka meminta agar diklat jurusan tetap diadakan di gedung G, bukan malah diadakan di bumi perkemahan. Mereka juga beralasan, kalau mereka bisa bertahan sampai jam 11 malam, maka semua panitia diklat dan adik-adik peserta diklat juga pasti bisa bertahan. Yitno sebenarnya keberatan dengan ide mereka yang agak konyol, namun ia juga ingin menguji sejauh mana teman-temannya bisa bertahan. Toh, kalau teman-temannya ini bisa bertahan, maka ia dan kawan-kawan lainnya akan bisa menggunakan gedung G sampai tengah malam, atau minimal sampai jam 7 malam. Rapat dan juga kegiatan lain jadi bisa terselenggara tanpa harus memakai gedung lain. Mereka pun kembali masuk kelas, sementara Yitno, Rio turun. Kini, peserta uji nyali tinggal 4 orang. Malam semakin mencekam. Suara hewan-hewan malam semakin nyaring dan jelas terdengar. Sesekali terdengar suara-suara aneh seperti teriakan wanita dari kejauhan. Namun mereka berdelapan menguatkan diri untuk mengetahui sejauh mana mereka bisa bertahan. Beberapa menit kemudian, hawa dingin kembali menyelimuti. Kali ini dengan dingin yang mengganggu. Jaket yang mereka gunakan malam itu seperti tak berguna dan tidak bisa membendung hawa dingin yang semakin menusuk tubuh. Tiba-tiba di ruangan 6, ada suara meja diketuk-ketuk. Lalu ada kursi dan meja kembali bergeser dengan sendirinya. Tentu saja, mahasiswa yang berada di ruangan ini mulai ketakutan, tapi ia masih berusaha menguatkan diri. Mahasiswa yang berada di ruang 6 ini juga sebenarnya takut, tapi ia sangat gengsi untuk mengakui. Perlahan, ia berjalan ke arah pintu keluar kelas, agar kalau ada penampakan yang muncul, ia bisa segera pergi dari sana. Ternyata, apa yang ia duga benar adanya. Sebuah sosok legendaris, berupa kepala muncul di tengah-tengah kelas. Rambutnya yang gondrong dan tebal, giginya yang jarang, dan hidungnya yang besar menyeringai menakuti mahasiswa itu. Dan tampaknya, teman Yitno yang satu ini lebih santai dalam menghadapi makhluk itu.
Ia segera membuka pintu untuk keluar kelas, lalu mengunci kelas. Ia berjalan turun ke lantai 1 lalu ke lapangan seolah-olah tidak ada apa-apa. Di bawah ia segera bergabung dengan ketiga temannya di lapangan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Kini peserta di atas tinggal 3 orang. Beberapa menit setelah Yitno berteriak menyuruh turun, tiba-tiba datanglah 3 sosok makhluk yang menyeramkan. Bibirnya sobek, rahangnya terbuka, dan dari dalam mulutnya terlihat beberapa ekor belatung yang sedang lahap memakan daging dan lidah si hantu. Dan makhluk tersebut melayang mendekati masing-masing peserta uji nyali. Otomatis, hal itu membuat mereka bertiga takut. Mereka langsung lari turun dari lantai 2. Mereka semua pun kini berkumpul di lapangan. Dan mereka tertawa bersama karena hal konyol yang mereka perbuat. Mereka pun jalan keluar area kampus. Tak lupa, Pak Satpam menginterogasi mereka terlebih dahulu di gerbang depan. Mereka semua tak keberatan dengan proses interogasi itu. Bahkan, mereka menceritakan semua yang mereka alami dan maksud mereka mengadakan uji nyali tipis-tipis di area gedung G. Pak Satpam yang mendengarkan kisah mereka malah jadi bertukar cerita horor dengan mereka. Pak Satpam juga pernah menemui hantu kepala dan juga sosok wanita saat berjaga di sekitar area gedung G. Tapi Pak Satpam nggak takut dan malah balik menyinari muka hantu kepala itu dengan senter. Dan apabila hantu tersebut mendekat, Pak Satpam akan memukulnya dengan tongkat. Sampai saat ini, kalau Pak Satpam dapat tugas jaga di gedung G, beliau pasti berani masuk ke kelas-kelas untuk mengunci kelas, sekaligus mengamankan barang-barang berharga yang mungkin tertinggal. Ia juga kerap dimintai tolong mengecek kamar mandi perempuan di lantai 2. Ia mengatakan bahwa yang paling usil adalah hantu penunggu di kamar mandi cewek lantai 2. Namun, selama 10 tahun berjaga, Pak Satpam belum pernah mengetahui wujud asli penunggu kamar mandi itu. Semua yang ia ketahui hanyalah cerita dari orang lain. Pak Satpam juga mengingatkan agar kalau kemana-mana baca doa terlebih dahulu. Terlebih lagi, kalau mau ada acara, sebaiknya lokasi yang digunakan untuk acara diputari terlebih dahulu, sambil dibacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah ngobrol santai panjang lebar, Pak Satpam meminta kunci ruangan gedung G yang mereka bawa. Pak Satpam mengatakan bahwa ruangan yang tadi lupa dikunci, biar ia saja yang menguncinya. Dan para mahasiswa ini diharapkan langsung pulang dan beristirahat. Mereka semua pun menyetujuinya dan memberikan kunci kepada Pak Satpam dan pamit pulang dengan masih menyimpan rasa takut sekaligus rasa bangga bisa uji nyali di gedung G yang terkenal angker tersebut. Keesokan harinya, mereka semua yang uji nyali menceritakan pengalaman mereka ke kawan-kawannya. Mereka juga memutuskan bahwa lokasi diklat memang sebaiknya di bumi perkemahan saja. Dan diklat yang dilakukan pun gak perlu lama-lama, cukup 2-3 hari saja. Cerita uji nyali ini langsung santer terdengar. Bahkan Kaprodi dan Dekan sudah mengetahui hal tersebut. Pak Dekan segera memanggil semua mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan uji keberanian itu. Mereka semua diceramahi panjang lebar soal keamanan dan juga ketertiban. Mereka semua hanya menunduk dan meminta maaf. Seperti biasa, Asih, Wida, dan Murni juga mengetahui cerita tersebut. Mereka pun lagi-lagi menggali informasi lebih lanjut tentang penampakan-penampakan ini. Malamnya ketika di kos, mereka semua seperti biasa membahas cerita ini dengan penuh semangat. Singkat cerita, tentang uji nyali itu menguap begitu saja. Banyak yang sudah melupakan cerita itu. Bahkan ketika sudah genap 1 tahun, semua sudah melupakan kejadian itu. Tapi tidak dengan Wida, Asih, dan Murni. Mereka bertiga masih sering menceritakan dan membahas kisah itu di kosan mereka. Sampai pada akhirnya di bulan Rajab tahun 1996, mereka bertiga merasakan sendiri kengerian di gedung G. Saat itu mereka bertiga sudah semester 3. Kejadian mistis terjadi di bulan Rajab sekitar jam 5 sore. Wida, Asih, dan Murni makan gorengan di pojok dekat ruang 10. Saat asik makan gorengan, tiba-tiba terdengar kursi digeser. Grek, grek,
Krek. Asih pun bangkit mengintip ke dalam kelas. Ia melihat sendiri bagaimana bangku-bangku tersebut bergeser sendiri tanpa ada manusia yang menggesernya. Wajah Asih langsung pucat. Sedangkan Murni dan Wida langsung lari karena melihat Asih ketakutan. Mau gak mau, Asih ikut lari karena gak mungkin dia sendirian di depan ruang 10. Saat mereka semua sudah jauh dari gedung G lantai 10, mereka lalu membahas kejadian tadi dengan tertawa-tawa. Beberapa bulan berlalu. Ada pergantian dekan di fakultasnya Asih. Pak Dekan yang baru ini sangat mendukung adanya riset mahasiswa, pentas seni mahasiswa, organisasi mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Beliau juga menghapuskan jam malam, jadi seluruh mahasiswa bisa memakai fasilitas di gedung G selama 24 jam. Kecuali pada hari-hari di mana kampus harus steril dan gak boleh ada kegiatan. Aturan pembebasan jam malam ini tentunya menuai pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang mendukung, ada yang menolak. Pihak yang mendukung beralasan bahwa pembebasan jam malam ini penting, asal tujuannya jelas. Hal ini perlu agar fakultas bisa menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik, mendapatkan hasil riset yang lebih akurat, menjadikan mahasiswa lebih kreatif, dan pastinya mendorong mahasiswa untuk lebih banyak berkarya. Sementara pihak yang kontra juga memiliki alasan yang kuat, yaitu tidak adanya kontrol terhadap perilaku mahasiswa, termasuk diantaranya pacaran, persebaran aliran kiri, terorisme, separatisme. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan adalah potensi kriminalitas, dan yang terakhir adalah keangkeran gedung G dikhawatirkan mencelakai mahasiswa. Perdebatan panas di ruangan rapat sampai terjadi. Argumen-argumen dari para dosen ini sama kuatnya, sehingga diputuskan jalan tengahnya, yaitu dalam 1 tahun, mahasiswa hanya boleh menginap selama 3 kali dalam setahun. Batas menginap maksimal juga hanya 2 hari saja, dan itu harus dengan pengawasan dosen dan juga petugas keamanan. Para dosen juga diperbolehkan untuk menginap, dengan catatan hanya untuk kebutuhan riset. Kelas malam masih dilarang sampai batas waktu yang belum ditentukan. Akhirnya, semuanya pun sepakat dengan keputusan tersebut. Setelah keputusan tersebut disetujui dan diumumkan, aktivitas di gedung G semakin ramai. Ruang baca, gazebo depan, dan ruang tengah menjadi tempat nongkrong favorit para mahasiswa. Beragam diskusi pun mulai sering dilakukan. Banyak juga yang belajar bareng dan ambis bareng sampai sore hari. Walaupun kegiatan sudah banyak dan terkadang sampai malam juga, namun Asih, Wida, dan Murni masih enggan kalau harus ke kampus sampai sore. Mereka bertiga paling lama berada di kampus sampai jam 3 sore. Lebih dari jam 3, mereka nggak mau dan memilih untuk pulang ke kosan. Seperti yang kita tahu, walaupun mereka bertiga suka cerita horor, tapi mereka bertiga enggan kalau harus berhadapan dengan hal-hal horor. Pada awalnya, kegiatan sore selalu aman-aman saja, sampai suatu ketika ada teman Wida yang kesurupan. Kejadian itu berawal saat jam terakhir kuliah usai. Ada mahasiswa yang kebelet buang air kecil. Ia pun segera ke kamar mandi lantai 2 untuk kencing. Teman-temannya menyarankan agar ke lantai 1 saja, karena memang kamar mandi lantai 1 lebih bersih. Tapi namanya orang kebelet pasti nggak bisa ditahan. Ia pun pergi ke WC lantai 2, sementara ketiga temannya menunggu di luar. Awalnya semua biasa saja sampai tiba-tiba ada teriakan dari dalam kamar mandi. Setelah ada suara teriakan, lalu dilanjut suara tawa mengerikan dari mahasiswi yang kesurupan tersebut. Sontak saja, temannya yang panik langsung masuk ke kamar mandi dan menenangkan temannya yang kesurupan itu. Ia segera membawa temannya keluar, namun tenaga orang yang kesurupan ini sangat besar, sehingga teman yang menenangkan kewalahan. Untungnya, satu mahasiswi turun ke bawah memanggil cowok-cowok di lantai 1. Sementara teman yang lain memegang dan mencoba menenangkan korban kesurupan ini. Cowok-cowok di lantai 1 pun segera sigap berlari ke atas dan menolong. Korban kesurupan ini lalu dibawa ke ruangan himpunan untuk dibacakan doa. Beberapa menit berlalu.
Mahasiswi ini masih saja tertawa tanpa henti. Lalu setelah tertawa terbahak-bahak, jin di dalam tubuhnya berkata, "Siapa anak ini? Akan kuambil anak ini. Dia cantik, dia juga baik. Aku ingin manusia ini menemaniku sampai esok pagi," ujar jin yang mempengaruhi suara si korban kesurupan. Lantunan doa terus dibacakan sampai akhirnya jin di dalam tubuh korban kesurupan itu bisa keluar. Setelah sadar, mahasiswi yang kesurupan itu pun menangis. Setelah puas menangis, barulah ia cerita bagaimana jin itu merasuki tubuhnya. Awalnya, ia kebelet kencing tak tertahankan. Ia pun minta tolong ditunggui di luar. Ia pun masuk ke ruangan dan kemudian melepas celana, kemudian kencing. Dan saat ia selesai kencing, tiba-tiba ia mencium aroma bunga Kamboja. Setelah itu, ada sekelebatan bayangan putih lewat di depannya. Tentu ia kaget, karena kalau orang juga nggak mungkin, karena ruangan toiletnya cukup kecil. Belum sempat ia kabur, tiba-tiba pemandangannya gelap dan ia sudah tak sadarkan diri. Bangun-bangun ia sudah di sekre kampus. Keesokan harinya, sudah tentu Wida, Asih, dan Murni mendengar cerita itu dan membahasnya ketika sudah sampai di kosan. Mereka bertiga semakin yakin dan waspada ketika memasuki bangunan gedung G, karena juga mendengar ada desas-desus bahwa gedung G ini dulu adalah area perkebunan dan bukan area perkebunan dan area persawahan biasa, melainkan di tanah gedung G ini diyakini banyak terdapat kuburan tanpa nama. Kuburan-kuburan tanpa nama tersebut juga diyakini sebagai jasad para pemberontak yang menginginkan berdirinya negara komunis. Cerita horor terakhir yang didengar oleh Wida, Asih, dan Murni adalah ketika di kampus ada event untuk seminar nasional. Divisi dekorasi, divisi acara, dan divisi perlengkapan memutuskan untuk menginap di kampus. Semua cewek diharapkan untuk pulang lebih awal dan maksimal jam 5 sore. Setelah lewat waktu tersebut, semua kegiatan akan diserahkan ke cowok. Dan bagi cowok yang menginap diharapkan berhati-hati dan jangan sampai ada kecelakaan kerja dalam pelaksanaan event ini. Saran pembatasan jam untuk cewek ini berasal dari saran Asih, Wida, dan Murni. Mereka nggak mau kasus kesurupan itu terulang lagi. Dan mereka juga nggak mau ada kasus baru yang disebabkan oleh kejahatan hantu yang ada di gedung G ini. Kejadian pertama terjadi pada jam 7 malam. Waktu itu, beberapa mahasiswa sedang mengerjakan tulisan untuk dekorasi. Saat sedang asik menggunting dan memotong karton, tiba-tiba ada angin-angin yang berhembus. Hembusannya pelan, namun cukup untuk membuat orang kedinginan. Mereka hanya menganggap itu angin lalu. Setelah beberapa menit muncul lagi keanehan. Kertas karton yang disusun rapi tiba-tiba berterbangan dengan sendirinya. Antar satu kertas dengan kertas lainnya berpencar cukup jauh. Padahal nggak ada angin, jangankan angin besar, angin kecil pun nggak ada. Dan karton-karton itu berada di dekat para mahasiswa. Harusnya kalau benar ada angin, mereka akan terasa. Sekitar jam 9 malam, ada bayangan-bayangan putih yang bolak-balik lewat di ruangan acara seminar. Tapi ya semuanya pura-pura tidak tahu aja. Padahal mereka semua tahu dan melihat penampakan siluet putih yang mondar-mandir, seakan ingin mengganggu kerja mereka. Jam 10 malam, beberapa mahasiswa sudah tidur duluan. Sementara mahasiswa lain masih bekerja lembur. Pas jam 10 itu, ada yang ke lantai 2 untuk ambil beberapa peralatan yang sebelumnya memang disimpan di sana. Dan mahasiswa yang nekat naik ke lantai 2 itu tiba-tiba melihat dua kaki pucat sedang melayang-layang. Kaki itu terbujur kaku dan melayang. Kulit kaki tersebut sudah membiru, bahkan cenderung sudah busuk. Namun karena mahasiswa yang ditambaki tersebut mahasiswa pemberani, maka ia hanya menoleh sebentar, mengambil barang, lalu balik turun saja tanpa teriak ataupun ketakutan. Kisah seram terakhir adalah ketika salah satu teman mahasiswa yang tidur dipindahkan dari tempat ia tidur di ruangan sekre himpunan ke kamar mandi cewek lantai 2.
Padahal mengangkat seorang laki-laki dewasa bertubuh besar dalam waktu 5 menit itu butuh tenaga dan kecepatan yang ekstra. Tapi itu dialami sendiri oleh Kak Bunder. Waktu itu, Kak Bunder mengerjakan suatu event dan lembur sampai malam. Karena kecapean, ia dan temannya tidur di ruangan hima di lantai 1. Temannya tahu persis kalau Kak Bunder ini tidur di sampingnya. Tapi beberapa menit kemudian terdengarlah teriakan laki-laki dari toilet cewek lantai 2. Padahal kalau malam hari, kondisi toilet di lantai 2 terkunci, yang aktifnya hanya di lantai 1. Teman Kak Bunder segera mendobrak pintu yang terkunci dan mengeluarkan Kak Bunder dari sana. Esok paginya, Kak Bunder mengaku bahwa tadi malam ia bermimpi diajak jalan-jalan oleh seorang mahasiswi cantik. Mahasiswi ini mengaku adik tingkat Kak Bunder. Ia juga mengaku kenal Kak Bunder pada waktu ospek. Wajah imut dan rayuan manja kekanak-kanakan membuat Kak Bunder tertarik dan Kak Bunder diajak mampir ke rumahnya. Mahasiswi itu mengatakan rumahnya ada di belakang kampus. Saat sudah sampai di rumah sang mahasiswi, pandangan Kak Bunder mendadak gelap dan Kak Bunder tiba-tiba sudah tidur di toilet. Karena panik, ia pun teriak minta tolong dan akhirnya ditolong oleh temannya itu. Yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa Kak Bunder masuk padahal satpam sudah mengunci toilet cewek dan mewanti-wanti mahasiswa agar tak menggunakan toilet cewek di lantai 2 di atas jam setengah 8. Badan Kak Bunder yang besar harusnya bisa membuat pintu toilet jebol. Tapi ini enggak. Pintu toilet masih tetap utuh dan Kak Bunder bisa berada di dalam toilet. Cerita horor ini tentu heboh karena Kak Bunder yang bisa diteleportasi oleh makhluk gaib. Asih, Wida dan Murni tetap juga pastinya mendengarkan cerita ini. Dan hari ini, Bu Asih, Bu Murni dan Bu Wida membagikan cerita ini pada kalian. Untuk saat ini, keadaan Gedung G cukup kondusif dan cukup rapi. Kejadian angker juga sudah jarang terjadi, paling hanya terjadi sesekali saja. Sekian cerita dari Bu Asih tentang Gedung G, Kampus IKIP. Selesai.